Pernah kebayang nggak kemana perginya 7.500 sampah setiap harinya yang dihasilkan Jakarta? Tempat pembuangan sampah kita di Bantar Gebang sudah hampir penuh. Jakarta butuh solusi dan inilah jawabannya. Refuse the River Fuel atau RDF Jakarta. Tapi apa sih RDF itu dan bagaimana cara kerjanya? Dan apakah RDF ini adalah terbesar kedua di dunia? Halo Pak Agung. Halo, apa kabar Mbak Vivi? Alhamdulillah baik Pak, terima kasih banget sudah ngundang kita ke sini ya Pak ya. Iya. Nah Pak, ini kita mau ngeliat dong Pak, RDF tuh gimana nih Pak? Oke. Warga Jakarta nih pasti penasaran kan bagaimana dalamnya dan cara-cara untuk mengelolanya gitu Pak. Oh, nah pasti. Pak, sebelumnya itu saya mau nanya sebenarnya apa sih Pak RDF Plan Rorotan itu apa Pak? Jadi selamat datang di RDF Rorotan nih Mbak Pipi. Wah. Inilah RDF Plan Jakarta yang salah satu mungkin jadi RDF terbesar yang ada lah ya. Seperti itu. Jadi memang kalau RDF itu singkatan nih Mbak Pipi. Apa Jadi tuh, Pak? namanya Refuse Derived Fuel. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu bahan bakar serpihan sampah gitu. Jadi memang RDF ini merupakan dari olahan sampah, khususnya sampah rumah tangga ya, sampah rumah tangga yang dilakukan ada proses mulai dari pemilahan, kemudian pencacahan, kemudian ada pengeringan gitu. Dan setelah proses itu menjadi nilai hasil guna yang bisa membentuk sebuah bahan bakar alternatif. Seperti itu, itulah RDF lah, seperti itu. Ini penasaran banget nih dalamnya gimana sih ngelolanya ini Pak ya? Oh pasti, ini kita akan explore lebih dalam lagi ke dalam. Wah, isinya apa seru sih nih. si RDF Rorotan ini gitu, biar teman-teman juga bisa tahu. Oke, ya Pak, boleh kita ke sana. Oke. Nah Pak, udah pakai APD nih kita pas Udah siap lengkap nih. nih. Kita explore. Pak, Siap. sebelum itu Ya. katanya nih Pak, RDF Rorotan ini adalah terbesar kedua ya Pak setelah Tel Aviv ya Pak. Wah, nih Mbak, jadi RDF Plan Jakarta itu kurang lebih luasnya 7,8 hektar nih Mbak. Wah. Kemudian kapasitas RDF-nya untuk input sampahnya itu mencapai 2.500 ton per hari. Dan ini kebetulan bukan yang nomor dua nih Mbak. Jadi keberapa nih Pak? Ternyata nomor 1. Dari informasi yang kami peroleh di dunia ini yang terbesar itu insya Allah inilah yang akan terbesar. Wah ini yang terbesar nih Pak Ini di yang terbesar Jakarta ini Pak. Di Jakarta Wah, ini. keren sekali. Gitu. Wah ini berarti harus berguna dan mengurangi sampah-sampah yang udah ada di Bantar Gebang juga ya Pak ya? Betul pastinya? banget. Oke. Karena banyak PR di Bantar Gebang. Salah satu upaya yang kita lakukan, Jakarta lakukan adalah dengan pembangunan RDF Plan Jakarta. Gitu. Oke deh, yuk. Di sini kita Siap, masuk. Masuk nih Mbak, silakan. Wah nggak sabar nih. Nah ini kita di Sky Bridge ya Pak ya? Nah betul nih Mbak. Ini Sky Bridge-nya RDF Plan Jakarta. Wah Pak, saya mau nanya nih Pak, sebenarnya apa sih Pak alasan dan latar belakang utama untuk dibangunnya RDF Plan Rorotan ini Pak? Nah, jadi terkait dengan pembangunan RDF Plan Jakarta yang ada di Rorotan ini, memang ada beberapa alasan nih Mbak utama tentunya ya, yang untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Jakarta, di mana yang pertama adalah tren
sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu ternyata setiap tahun itu selalu meningkat. Over jadinya ya Pak ya? Over. Kemudian yang kedua adalah kondisi TPST Bantar Gebang itu yang selama ini menjadi tulang punggung lah ya, sampah dikirim dari Jakarta ke sana. Daya dukung dan daya tampungnya tentu terbatas, Mbak. Seperti jadi usianya semakin sedikit gitu. Kemudian yang ketiga adalah belum adanya tempat pengolahan sampah, fasilitas pengolahan sampah besar yang ada di dalam kota Jakarta. Nah, yang terakhir adalah tentu adanya nilai ekonomi dari mengolah sampah untuk menjadi bahan bakar alternatif untuk digunakan oleh sektor industri. Gitu. Ini juga sangat membantu pastinya dan juga mendukung Jakarta menjadi kota global juga ya Pak? Pasti, seperti itu. Pak. Yuk Pak, kita lanjut ke dalam. Oke, lanjut Mbak. Keren banget ya Pak, keren banget Pak, keren. Ini terbaik Jakarta. Wah, nah Pak bisa dijelasin nggak Pak fasilitas utama yang ada di RDF ini dan seberapa besar Pak efektivitas RDF Rorotan dalam membantu volume sampah Jakarta Pak? Oke. Jadi untuk RDF Plan Jakarta itu terdiri dari dua fase utama, Mbak. Yang pertama itu fase yang utamanya, yang kedua itu fasilitas pendukung. Nah, saat ini kita berada di fase utama nih, Mbak. Ini di hanggar fasilitas utama. Wow. Ini kurang lebih luasnya itu 2,5 hektar. 2,5 hektar. Jadi ini adalah tempat masuknya pertama kali sampah dari truk ya Pak dikirim ke sini. Dan ini tertutup. Untuk mereduksi tadi bau, biar nggak keluar kemana-mana, seperti itu. Jadi kalau dari fasilitas utama itu terdiri dari tempat penampungan ini, Mbak, bunker. Kemudian selanjutnya ada fasilitas proses. Nah, di belakang ini ada fasilitas proses nih, Mbak. Ada fasilitas proses, kemudian selanjutnya ada gudang produk kita, gudang produk RDF-nya. Kemudian juga ada areal residu. Itu di fasilitas utama kita. Nah, kalau untuk fasilitas pendukung, kita punya ada kantor, kemudian kita ada tempat pengolahan untuk air limbah kita, kemudian tempat edukasi juga ada tadi ya Pak. Kemudian ada fasilitas untuk air bersih, kemudian kita punya laboratorium, ada masjid gitu, taman, jadi jembatan timbang lengkap. Sampai tempat cuci kendaraan pun ada. Jadi Pak, setelah selesai harus dicuci dulu. Seperti keren itu. Banget ya. Nah, kalau untuk efektivitasnya, memang RDF Plan Jakarta itu dengan kapasitas mencapai 2.500 ton. 2.500 ini ton. Bisa menyelesaikan sepertiga sampah Jakarta nih, Mbak. Jakarta. Di mana Jakarta itu memiliki sampah yang kirim di Bantar Gebang itu 7.500. Jadi bisa menyelesaikan sepertiga sampah Jakarta. Tentu ini sangat-sangat efektif. Jika bisa beroperasional nanti. Keren banget nih, Pak. Tapi saya penasaran, Pak. Apa sih, Pak, teknologi yang dipakai dari RDF Plan Rorotan ini, Pak? Oke, untuk RDF Plan Jakarta yang Rorotan ini, kita menggunakan teknologi, terutama teknologi Eropa nih, Mbak. Seperti itu. Kayak mesin pencacah, kita menggunakan teknologinya itu mesin-mesinnya dari Jerman, kemudian dari Austria, gitu. Kemudian untuk mesin pemilahan dan lain sebagainya, kita ada yang dari Itali, kemudian ada dari Belanda, kemudian ada yang dari Korea gitu. Tentu kita ingin membuat sebuah fasilitas yang memang proven ya, dan bisa menyelesaikan sampah Jakarta. Wow, keren sekali. Nah Pak, selanjutnya dari proses yang sudah dilakukan diolah sampah ini, nanti outputnya itu akan dihasilkan apa sih Pak setiap harinya Pak, dan dimanfaatkan untuk apa aja Pak? Oke. Jadi tadi saya sampaikan inputnya itu 2.500 ton sampah dari Jakarta itu, ya kan? Terdiri dari 16 kecamatan yang ada di Jakarta masuk ke sini semua. Wow. Kemudian produk RDF-nya itu menghasilkan 875 ton per harinya. 875 ton. Gitu. Dengan spesifikasi nilai kalornya tentu ini kan tadi ada industri semen yang akan menerima ini. Seperti kualitas setara batu bara nih. Jadi
kalorinya mencapai 3.400, kemudian moisture atau kadar airnya di bawah 20%, kemudian ukuran cacahannya itu kurang dari 5 cm, seperti itu. Nah, itu nanti yang bisa dijadiin apa, Pak? Nah, nanti di industri semen tadi RDF itu akan digunakan sebagai bahan pengganti dari bahan bakar alternatif pengganti batu bara tadi tuh, Mbak. Seperti itu. Oh, jadi bisa menggantikan batu bara setara ya, Pak ya? Betul, seperti keren itu. Banget. Dan ramah lingkungan juga tentunya. Oke, selanjutnya kita kemana nih, Pak? Kita akan lihat di tempat pengolahan sampah dan gudang produk kita, Mbak. Oke deh, yuk langsung aja, berangkat. Pak. Pak Agung, nah nih Pak, setiap fasilitas itu kan Pak pasti punya kendala ya pasti Pak. Nah, apa saja sih Pak kendala yang ada yang lagi dihadapi RDF Rorotan ini Pak saat ini? Dan bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatasi dampak lingkungan tersebut? Mungkin saya pernah dengar seperti bau dan kualitas udara di sekitar sini Pak. Oke, jadi memang beberapa waktu yang lalu RDF Plan Jakarta ini melakukan uji coba nih, si penyedia kami yaitu Wika Jakon melakukan uji coba terhadap RDF Plan Jakarta. Memang ketika dalam uji coba tersebut ada dari warga itu yang komplain terkait dengan kebauan dan asap seperti itu dari cerobong seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita cek dari hasil uji laboratorium, sebenarnya semuanya itu memenuhi baku lingkungan yang telah ditetapkan. Namun karena komitmen dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tetap bisa menjaga kenyamanan dari warga tadi, akhirnya kita melakukan beberapa improvement nih. Mbak Bibi, beberapa improvement untuk bisa menanggulangi terkait dengan permasalahan bau dan asap. Jadi ada penambahan beberapa equipment nih. Apa di itu sini. Pak? Apa yang ditambah nih Pak? Nah, yang pertama adalah untuk kebauan di areal dalam hanggar sendiri yang selama ini hanya satu mesin deodorizer kita nyebutnya tuh Mbak. Jadi dari satu ini kita tambah 3, jadi ada 4. Oh ada 4 sekarang? Ada 4. Odorizer gitu ya Pak? Betul, itu kita tambahkan menjadi 4 totalnya. Nah, ini yang di belakang kita ya? Odorizer yang pertama dan sedang menambahkan 1, 2 dan di sebelah selatan ada lagi 1. Ada 1. Gitu, jadi totalnya ada 3. Nah, untuk pengendalian terkait dengan asap. Cerobong kemarin juga ada katanya warnanya hitam, warnanya agak abu. Nah ini tentu ketidaknyamanan dari warga sekitar lah ya. Nah, kami menambahkan beberapa equipment juga tambahan nih Mbak. Yang pertama adalah kita menambahkan backhouse filter. Jadi itu untuk menangkap debu-debu seperti itu. Ditambahkan lagi. Kemudian yang kita tambahkan lagi adalah wet ESP namanya. Nah, wet ESP itu salah satunya untuk mengurangi debu termasuk asap yang keluar. Karena bisa mereduksi asapnya itu sampai lebih dari 98%. Jadi harapannya tidak ada asap lagi yang keluar. Kemudian kita menambahkan lagi wet scrubber dengan ukuran besar. Kemudian kita tambahkan juga karbon aktif. Kemudian kita tambahkan juga stek dari cerobong menjadi lebih tinggi seperti itu. Jadi nggak melebar kemana-mana. Betul. Dan harapannya ini bisa menjawab ya tadi keluhan dari warga terkait dengan bau dan asap. Itu yang di dalam areal dalam. Kemudian untuk di area luar sendiri, Mbak, kita itu menaruh stasiun pemantau kualitas udara. Wow, jadi udah ada alatnya bisa dicek warga-warga ya Pak ya? Jadi ada 4 dari 4 penjuru mata angin kita taruh Mbak. Kita taruh di sisi timur, barat, utara, dan selatan untuk kita bisa mengecek bersama. Bisa mengecek bersama kondisi kualitas udara yang ada di sekitar RDF Jakarta Rorotan ini. Kemudian kita tambahkan juga namanya CEMS Mbak di cerobong kita. Nanti kalau cerobong ada nih tingginya, dia akan lebih tinggi dari yang kemarin. Di situ jadi ada Control Emission Monitoring System, CEMS kita nyebutnya. Nah, CEMS itu untuk mengetahui setiap emisi yang keluar dari cerobong itu kita bisa lihat secara online.
Jadi warga pun bisa melihat itu, jadi kita melakukan pengecekan bersama, dan ini yang menjadi pegangan kita bahwa harapan kita, komitmen dari Pemprov DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, untuk transparan dengan warga sekitar. Wow, keren banget. Emang ini bener-bener canggih loh. Ini baru pertama kali dan terbesar di dunia, ini keren banget. Dan alat-alatnya juga membuat nyaman, aman warga-warga Jakarta ya. Harus seperti itu. Warga Jakarta jangan ketakutan lagi untuk menjadikan kualitas udara buruk kalau misalnya ada RDF. Enggak, ini udah ditangani semuanya sama Pemprov DKI Jakarta. Pak, saya penasaran sama produk akhir ya RDF Plan Rorotan ini, Pak. Lanjut, Mbak. Lanjut ke sana ya, masih ada. Oke. Nah Pak, saya mau nanya nih Pak, kalau misalnya hingga saat ini deh Pak, sudah berapa ton hasil produk yang sudah jadi? Oke, kalau berapa ton, memang saat ini kita masih melakukan uji coba. Uji coba Mbak Pipi. Jadi uji coba yang kita lakukan sudah menghasilkan produk RDF, dan saat ini sudah diobservasi dengan off-taker kita, dengan industri semen. Dan saat ini memang mereka menilai bahwa RDF produk yang dihasilkan dari RDF Plan Jakarta ini sudah memenuhi spesifikasi yang seperti mereka harapkan. Wah, apa sudah bisa dimanfaatkan Pak? Tentu, karena kita juga produk kita yang di Bantar Gebang RDF-nya sudah bisa dimanfaatkan. Dan ini mereka juga sudah bisa manfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Wah Pak nih, ini penasaran banget. Kan ini yang baru aktif satu mesin ya Pak ya? Oke. Nah, kapan Pak di launching semuanya ini, dan emang sudah harus semua sama Jakarta dan semuanya yang bagi-bagilah sama Bantar Gebang, kapan Pak di sini launchingnya nih Pak? Jadi sebenarnya kalau untuk mesin kita udah ready semua untuk proses. Memang yang saat ini kita siapkan untuk alat pengendalian terhadap bau dan asap. Itu menjadi concern Pak Gubernur, tentunya kami juga, itu pesan Pak Gubernur untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Dan jika ini selesai, harapannya memang kita mungkin di akhir bulan September lah, kita kalau punya target udah bisa kita operasikan seperti itu. Semoga ya, semoga secepatnya deh. Dan ini pasti udah keren banget, warga Jakarta pasti bangga banget sama Pemprov DKI Jakarta. Pak, sebelum penutup nih Pak, boleh ngeliat itu nggak Pak hasilnya Pak? Oh boleh. Ini warga Jakarta pasti penasaran banget nih Pak. Nih guys, hasilnya nih warga Jakarta. Nih Mbak Pipi. Nih produk-produknya ya. Dipegang ini Mbak, RDF tuh begini, kering. Kering ya? Sangat kering, dan ini moisturnya di bawah 20%, dan ini bisa diterima oleh industri semen sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Seperti itu. Ini nggak bau, sumpah aku di sini. Akan dicium. Nggak bau, cuman bau debu aja gitu ya Pak ya? Karena udah kering ini Mbak, karena ada mesin pengeringan juga di sini. Seperti itu. Keren banget. Tapi warga Jakarta juga jangan lupa, jangan buang sampah sembarangan, walaupun sampah-sampah di sini sudah kelola ya Pak pastinya. Harus menjaga lingkungan juga. Betul. Nah Pak, untuk penutup statement closing kita Pak, apa harapan serta rencana jangka panjang dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk pengelolaan sampah di Jakarta ke depan setelah RDF Rorotan ini berjalan optimal? Tentu harapan kita yang pertama adalah bisa segera mengoperasikan RDF Plan Jakarta yang ada di Rorotan ini. Itu harapan kita bersama, karena ini pengolahan sampah dengan kapasitas yang sangat besar, sepertiga sampah Jakarta, seperti itu. Dan tentu ke depannya, tadi terhadap sisa yang belum diolah gitu, tentu kita akan mengikuti arahan Pak Gubernur nih, seperti itu. Karena ke depan dengan teknologi apapun seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik atau teknologi lainnya, apapun itu tentu kita akan dukung untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Jakarta.
Wow. Gitu Mbak Bibi. RDF Rorotan ini bisa menjadi langkah nyata dalam menjawab persoalan sampah di Jakarta, tentunya membawa dampak positif untuk warga Jakarta. Sampai jumpa di episode Ngobrol Tengah Hari selanjutnya. Sampai jumpa.